Masyumi dibubarkan, PKI disuburkan. Akan tetapi saya berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat. Hidup rakyat. Bubarkan HMI. Bubarkan Masyumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung Itu tertua di semesta. Apa kesimpulan atau reaksi terhadap video tadi? Bung Karno dengan lantang mengatakan bubarkan Masyumi, bubarkan HMI. Masyumi dibubarkan. Masyumi adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia, partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan. Kemudian dibubarkan oleh Bung Karno ya, kalau nggak salah tanggal 17 Agustus 60 kalau nggak salah ya. Mohon dikomentar ya kalau saya salah ya. Kemudian HMI adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Bung Karno dengan lantang berarti bubarkan HMI, bubarkan Masyumi. HMI tidak berhasil dibubarkan ya. Tapi HMI adalah lawan tangguh dari CGMI ya, jadi Korps Gerakan Mahasiswa Islam, Mahasiswa Indonesia Komunis ya. Dan dialah satu organisasi mahasiswa yang paling tua di Indonesia dan bersifat independen, dilawan dari mahasiswa komunis ya. Terus yang kedua, video itu tentang Soekarno anjing packing. Itu pertama ada celaan rakyat terhadap pemimpinnya yang tidak dicintai di akhir kekuasaannya. Kenapa? Karena Soekarno itu menjalin poros Jakarta Beijing ya, merangkul komunis Cina untuk menghadapi Amerika dan sekutunya. Dan kemudian kemarahan rakyat ditumpahkan di jalan-jalan dan menjuluki Presiden RI, proklamator tuh, sebagai anjing. Masya Allah, anjing Cina. Jadi apa yang bisa ditarik dari pelajaran ini? Pertama, soal bubar membubarkan itu penguasa udah ada sejarahnya. Kita punya sejarah yang buruk ya. Penguasa membubarkan organisasi Islam, yaitu Masyumi, partai Islam kan, dan HMI sebagai sebuah ormas tuh. Nah, kalau kemarin Pak siapa yang membubarkan? Penguasa lah ya, membubarkan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, kan ormas Islam tuh, dibubarkan. Memang ada contohnya dalam sejarah. Penguasa kerjanya bubarin organisasi Islam karena dipandang mengganggu lah kepentingan penguasa kan gitu ya. Masyumi dianggap mengganggu kepentingan penguasa, yaitu Soekarno kan. HMI juga begitu. Dan pengaruh komunis atau partai komunis saat itu yang dipimpin oleh Aidit ya, sangat kuat kan, di belakang pembubaran isu dan keinginan membubarkan organisasi atau partai Islam dan ormas Islam. Dan kemudian catatan yang kedua, hati-hati ya dengan menjalin ya aliansi dengan Cina. Kenapa? Cina itu komunis, anti Tuhan, itu sangat sensitif itu isunya itu, dengan
masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ini trauma-trauma yang penuh luka dan mendalam ini seharusnya tidak perlu diulangi ya. Semacam Bung Karno kan memberikan karpet merah ya terhadap Beijing, makanya ada istilah apa itu Jakarta Beijing ya, poros Jakarta Peking. Beijing itu ibu kota Cina, Peking. Dan kemudian lawan-lawan politik Soekarno menjuluki Soekarno sebagai anjing Peking ya. Di dalam satu gambar itu dikatakan anjing Peking itu sedang dituntun ya. Anjing Peking itu ya begitu, Masya Allah, kasar ya. Dan kehati-hatian perlu dari seorang penguasa ya, yang kekuasaan sedang ada di tangannya untuk membangun aliansi strategis atau politis dengan Cina yang komunis di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya yang beragama Islam, yang memiliki sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan petualangan Soekarno itu berakhir di lubang buaya kan. Dalam pidato PKI itu Soekarno mengucapkan pidato yang menyanjung Partai Komunis Indonesia dengan mengatakan, dan dibukukan pidatonya itu, suburlah PKI. Tapi akhirnya tragedi yang kita terima ya, banyak orang masuk dalam sumur ya. Jadi petualangan politik penguasa yang melakukan aliansi bekerja sama dengan pusat komunisme dunia yaitu Beijing itu berakhir ya dalam perang saudara ya. Banyak orang masuk dalam sumur ya, menjadi mayat, menjadi kuburan massal di lubang-lubang yang digali itu. Sementara ketua DNIT sendiri ditembak ya, dan dimasukkan sumur itu kalau nggak salah di Solo ya. 7 jenderal itu juga akhirnya dimasukkan sumur ya. Ini tragedi yang harus kita petik ya sebagai iktibar ya. Nggak mungkin semua pengalaman hidup itu, kata Imam Al-Ghazali, bisa kita alami dan harus dialami orang manusia karena umur terbatas ya, umur waktu terbatas, sangat terbatas. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, ulama yang hidup abad 11 dengan salah satu karyanya yang terkenal dan masih dipelajari di pesantren yaitu Ihya Ulumuddin, yang Ghazali berkata, pengalaman hidup orang lain itu bisa dijadikan cermin perbandingan katanya. Pengalaman hidup orang lain dijadikan i'tibar ya, untuk diambil pelajaran. Dan kita lihat, kita mengulangi kekeliruan yang hampir sama. Pertama, terjadi pembubaran ormas Islam ya. Tidak melakukan kesalahan apa-apa, HTI dibubarkan ya. Kemudian apalagi itu kesalahan fatal ya, hanya diumumkan di pers kemudian bubarlah itu dengan secari kertas HTI. Itu saya kira tidak fair ya. Bagaimana mencari jalan untuk memulihkan keadilan itu tentu HTI tidak bisa melawan ya di hadapan penguasa yang zalim seperti itu ya, zalim atau otoriter ya, nggak mungkin bisa nerima itu. Kenangan itu tidak pernah terhapuskan, itu diperlakukan tidak adil oleh penguasa bagi kalangan HTI terutama ya kan. Kalau orang lain nggak merasakan sedihnya dibubarkan ya karena dia bukan orang HTI.
Ya, saya juga bukan orang HTI, tapi kan saya orang Islam. Itu problemnya buat mereka. Khilafah kalau ditakuti, kenyataan sejarah. Jangan menolak cahaya matahari dengan 5 jari tangan, ya kan? Nggak mungkin bisa itu. Terus kemudian pelajaran yang kedua, kenapa ada istilah apa itu binatang ya dalam kosakata sekarang. Dulu ada anjing packing ditujukan kepada penguasa. Sekarang ada istilah apa itu? Kampret, istilah cebong ya, istilah apalagi tuh yang dipakai oleh orang PKI juga tahun 63, kadrun ya, kadal gurun, dialirkan dari celah-celah bibir ustadz dan juga para penguasa, para politisi, para netizen ya, mengalirkan ucapan-ucapan lakop-lakop, gelar-gelar buruk terhadap sesama muslim. Ini terlarang di dalam Islam karena dalilnya ada di dalam Al-Hujurat ya, ayat entah ayat berapa, silahkan dicek lagi surat Al-Hujurat. Memanggil gelar buruk itu terlarang, tapi kita lakukan ya, karena perbedaan faham politik. Nah, ini sebenarnya akhir kekuasaan Soekarno yang dimaki-maki oleh lawan politiknya sebagai anjing packing dan lain-lain yang harus dimahmilupkan ya, diadili dalam mahkamah. Luar biasa. Ini sebenarnya satu akhir presiden yang tidak kita harapkan ya, kekuasaannya diturunkan, diseret secara paksa dan menimbulkan satu catatan hitam dalam sejarah politik Indonesia modern. Karena ulah kita bersama, politik yang berkiblat kepada Beijing, berkiblat pada China di masa Soekarno telah membelah masyarakat. Terjadi polarisasi yang tajam antara komunis dan anti komunis, antara komunis dengan ormas Islam dan organisasi Islam, dan terjadi pembunuhan akhirnya ya, kiai-kiai dibunuh, disembelih istilahnya. Kemudian umat Islam melakukan pembalasan dan menghabisi orang-orang yang berfaham komunis atau yang tergabung dalam underbelly, organisasi bawahan dari Partai Komunis Indonesia. Nasib dari para pemimpin PKI juga tragis ya. Misalnya DN Aidit itu dieksekusi dan dimasukkan ke dalam sumur ya, dan tidak bisa melakukan pembelaan karena kesalahan. Kemudian Nyoto itu juga hilang konon begitu ya, dibunuh ya, entah oleh siapa, hilang, tidak tahu kuburannya di mana. Inilah pelajaran yang hendaknya kita awas dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap bangkitnya ya aroma PKI di dalam rancangan undang-undang komunis, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sepertinya simpatisan ya PKI itu memainkan peranan ya, mencoba melakukan satu manuver di tengah pandemi COVID-19. Ini kita sayangkan, dan solusinya sebagaimana tuntutan para ulama, majelis ulama, ormas Islam dan tokoh-tokoh itu, bukan merevisi rancangan undang-undang itu haluan ideologi Pancasila, tetapi mencabut draft itu dari pembahasan dan menghentikan pembahasan itu, bukan merevisi, karena tidak ada urgensinya. Kita saksikan video dari
salah seorang anggota DPR berikut ini, yaitu Saudara Fadly Zon. Simak baik-baik. Dengan diangkatnya RUU HIP ini justru Pancasila seolah-olah menjadi potensial konflik di masyarakat. Sudah ada penentangan dari ormas-ormas yang besar, yang mempunyai basis yang kuat di masyarakat. HIP ini memang justru menjadi satu pintu masuk perpecahan, bukan persatuan. Masalahnya sekarang kalau rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu ngotot diteruskan pembahasannya oleh DPR dan juga pemerintah, meskipun pemerintah katanya mengembalikan draft naskah itu ke DPR, ini seandainya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang merugikan Islam dan merugikan umat Islam itu menjadi undang-undang dan disahkan oleh DPR, bagaimana? Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar penonton, pendapat penonton, pendapat Anda semua di kolom di bawah ini. Terima kasih ya atas saran, urun rembuk dan perspektif Anda. Bagaimana tentang apa yang harus dilakukan oleh ormas Islam, apa yang harus dilakukan oleh umat Islam seandainya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu toh akhirnya lolos dan diketuk palu dalam rapat paripurna sebagai undang-undang yang sah tentang haluan ideologi Pancasila. Silahkan Anda beri pendapat dan kemudian Anda subscribe video ini, kemudian like dan bagikan jika Anda rasa video ini sangat atau memiliki manfaat buat umat dan bangsa kita Indonesia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari baru YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ini? Jam 11 malam ya, hari Ahad. Ini video keempat ya, podcast Yudi Pramuko. Percobaan ya, cobaan satu konten baru ya, mungkin bisa lebih interaktif, lebih menarik dengan cara memberikan pendapat ya dari penonton semua. Jangan ngantuk, bisnis saya mau tidur ya supaya subuhnya nggak kesiangan.